Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Nelianti Setiawan. Saya Wiji Fitriani. Dan saya Wiwit Utami. Kami di sini untuk menyelesaikan masalah sesi tanya jawab dalam pelajaran kimia yang sudah kami pelajari. Berikut ini adalah pertanyaan dari Wiji Fitriani yang akan dijawab oleh Nelianti Setiawan. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan pH? pH atau power of hydrogen adalah derajat kesamaan yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Selanjutnya, pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan laju reaksi? Laju reaksi adalah laju penurunan reaktan atau laju bertambahnya produk atau hasil reaksi. Pertanyaan yang ketiga, apa yang disebut dengan senyawa karbon? Senyawa karbon bisa disebut senyawa organik karena senyawa tersebut hanya diperoleh dari makhluk hidup. Yang keempat, makna nilai dari pOH larutan adalah pOH larutan. Semakin besar OH-, maka kecil nilai pOH. Kebasaan berbanding terbalik dengan nilai pOH, keasaman berbanding lurus dengan nilai pOH. Pertanyaan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen? Kesetimbangan homogen adalah keadaan kesetimbangan di mana reaktan dan produknya berada dalam fase yang sama, sedangkan kesetimbangan heterogen merupakan keadaan kesetimbangan di mana reaktan dan produk berada dalam fase yang berbeda. Terima kasih. Sesi tanya jawab kedua. Berikut pertanyaan dari Wiwit Utami yang akan dijawab oleh Wiji Fitriani. Jelaskan apa yang dimaksud asam dan basa. Asam menurut Arrhenius adalah senyawa yang menghasilkan ion hidrogen ketika larut dalam air. Basa menurut Arrhenius adalah senyawa yang sudah menghasilkan ion hidrogen atau OH. Jelaskan, sebutkan jenis asam. Asam monoprotik, asam diprotik, asam triprotik. Jelaskan teori asam basa menurut Lewis 1923. Menurut Lewis, asam suatu zat yang bertindak sebagai penerima pasangan elektron. Basa adalah suatu zat yang bertindak sebagai pemberi pasangan elektron bebas. Jelaskan apa yang dimaksud asam kuat. Asam kuat merupakan asam yang derajat ionisasinya besar atau mudah terurai dan banyak menghasilkan ion H+ dalam larutannya. Apa yang dimaksud asam lemah menurut teori Arrhenius? Asam lemah adalah asam yang derajat ionisasinya kecil dan sedikit menghasilkan ion H+. Terima kasih. Sesi yang terakhir adalah pertanyaan dari Nelianti Setiawan yang akan dijawab oleh Wiwit Utami. Soal yang pertama, sebutkan macam-macam senyawa karbon. Yang pertama, senyawa karbon organik, contohnya adalah lemak dan protein. Yang kedua, senyawa karbon anorganik, dan contohnya adalah plastik dan karet. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan isomer? Isomer merupakan peristiwa di mana suatu senyawa karbon mempunyai rumus molekul sama tetapi strukturnya berbeda. Yang ketiga, apa saja jenis tatapan kesetimbangan? Ada dua macam jenis tatapan kesetimbangan, di antaranya 1. Kc atau yang biasa disebut dengan constant of concentration, dipakai pada zat-zat yang berwujud gas dan aqueous. Yang kedua, Kp atau yang biasa disebut dengan constant of partial, dipakai pada zat-zat yang berupa gas. Soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan disosiasi? Disosiasi merupakan peruraian suatu zat menjadi zat lain dan menjadi lebih sederhana. Yang kelima, sebutkan faktor yang mempengaruhi laju reaksi suatu reaksi kimia. Yang pertama, ada tidaknya katalis. Yang kedua, konsentrasi bereaksi. Yang ketiga, suhu pada saat reaksi kimia terjadi. Yang terakhir, luas permukaan zat yang bereaksi. Terima kasih.
Demikian atas sesi tanya jawab dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.